إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kerjakanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, dan jauhkanlah diri kita dari perkara-perkara yang dilarang, baik itu perkara yang dianggap remeh ataupun perkara-perkara yang besar. Apabila dilarang oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, maka jauhkanlah diri kita, karena sungguhnya tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali mendatangkan kemaslahatan, dan tidaklah Allah dan Rasulnya melarang kita dari sesuatu kecuali itu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan telah pergi dari kita. Bulan Ramadan menjadi madrasah bagi kita semua. Bagaimana kita dibimbing di dalam bulan Ramadan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ada satu momen di bulan Ramadan yang wajib kita perhatikan agar supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Setelah keluarnya diri kita dari bulan Ramadan, satu hal yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi ketimpangan kita selama bulan Ramadan atau dalam usia kita, seumur hidup kita. Apa itu? Yaitu mempelajari ilmu agama. Perlu kita sadari dan wajib kita sadari betapa pentingnya kita belajar ilmu agama dan betapa lalainya diri kita darinya. Padahal kita belum mengetahui agama ini kecuali sangat sedikit. Sekalipun Allah menghendaki kita menjadi seorang muslim dari lahir, betapa banyak di antara hukum-hukum agama ini yang belum kita ketahui, sedangkan kita menjadi orang yang enggan untuk belajar terhadap hukum-hukum syariat. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kewajiban-kewajiban ditelantarkan dan dilalaikan, keharaman-keharaman diterjang dan dikerjakan, perkara-perkara yang makruh dijadikan sebuah kebiasaan, perkara-perkara yang sunnah sudah mulai ditinggalkan, perkara-perkara yang mubah berlebih-lebihan sehingga terjatuh ke dalam keharaman. Ini semua disebabkan karena kebodohan dan ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang telah difirmankan dalam kitab-kitabnya yang sempurna lagi gamblang, dan telah dijelaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akar dari semua keburukan yang ada di dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena kebodohan kita terhadap ilmu-ilmu syariat. Jika seandainya kita sepakat bahwasannya orang yang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran, maka tidak pantas baginya untuk berbicara tentang kedokteran.
Begitu pula orang-orang yang tidak mengerti tentang arsitektur, maka tidak pantas baginya untuk berbicara tentang arsitektur. Ketika seorang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran, kemudian ia mengalami sakit dan ia berinisiatif untuk berobat sendiri, sedangkan ia tidak tahu ilmunya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah salah minum obat dan memberikan mudarat kepada kesehatannya. Bayangkan jika seandainya itu ilmu dunia, yang toh seandainya kita tidak tahu tentang ilmu dunia, Allah tidak akan bertanya kepada kita tentangnya. Allah tidak bertanya kepada kita apakah kita memiliki ilmu dunia A, B, C ataupun sampai Z. Tidak, Allah tidak akan bertanya. Yang Allah tanyakan kepada kita adalah apakah kita telah mengetahui ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang akan digunakan, sepakat atau tidak, suka atau tidak suka, akan kita gunakan selama hidup kita dan sampai akan dibawa menjadi penentu bagi kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketahuilah akar dari semua keburukan itu bernama kebodohan. Seorang bapak yang tidak mengerti tentang ilmu syariat agama, maka ia tidak bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik. Bukankah ketika kita melihat ada anggota keluarga kita yang membuka aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, atau seorang bapak yang memiliki anak yang membiarkan anak perempuan yang membuka aurat di tengah-tengah manusia, bukankah ini semua disebabkan karena kebodohan seorang bapak terhadap ilmu syariat? Apabila ada seorang istri yang membantah kepada suaminya, ia durhaka kepada suaminya, bukankah itu disebabkan karena kebodohan suami, karena ia tidak bisa mendidik istrinya? Apabila ada suami yang tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang bapak dan begitu pula sebagai seorang suami kepada anak dan istrinya dan keluarganya, bukankah itu disebabkan karena kebodohan? Tidaklah ada anak-anak yang dibiarkan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian di hadapan manusia, kecuali itu disebabkan oleh orang tua yang tidak mengerti dan bodoh terhadap ilmu syariat. Ketika seorang bekerja, ia melakukan tindakan korupsi, bukankah itu disebabkan karena sebab kebodohan? Bukankah ketika seorang bekerja kemudian ia melakukan tindakan suap menyuap, dia menerima suap ataupun ia menyuap dan ia menerima serta ridha, bukankah itu adalah sebagai bentuk kebodohan? Tidaklah ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita berupa keburukan kecuali itu semua bersumber dan berasal dari kebodohan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mencela sikap-sikap yang diawali dengan kebodohan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji yang mana sifat kebodohan itu adalah menjadi penghancur kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang tahu tentang ilmu syariat dengan orang yang tidak tahu? Maka jawabannya adalah tidak sama. Betapa banyak rumah tangga yang bubar disebabkan karena kebodohan kedua belah pihak. Betapa banyak rumah tangga yang tidak tertunaikan hak dan kewajiban disebabkan karena kebodohan kedua belah pihak. Bagaimana mungkin rumah tangga akan dibangun di atas jalan yang benar jika pemimpinnya tidak mengerti tentang ilmu syariat? Seseorang tidak akan pernah bisa mendirikan salat dengan sempurna kecuali ia harus mengetahui ilmunya. Dan ketika seorang meninggalkan salat, bukankah itu disebabkan karena kebodohan? Tidaklah ada anak-anak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan pacaran hingga perzinahan, bukankah itu disebabkan karena kebodohan orang tua dan anak tersebut? Ingatlah bahwasannya kebodohan yang ada dalam kehidupan kita menjadi sumber semua malapetaka dan sumber penghancur dari kebahagiaan hidup kita. Silakan Anda cari kebahagiaan yang Anda inginkan, akan tapi Anda tidak akan pernah bisa menemukan jika seandainya kebahagiaan tersebut dibangun di atas kebodohan. Seorang yang tidak mengerti tentang ilmu agama dan ia jahil dan bodoh terhadap ilmu agama, maka ia tidak akan pernah bisa merasakan kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Setiap urusannya menjadi sulit, setiap perkaranya menjadi runyam. Betapa banyak orang-orang yang terjebak dengan riba. Ia terjebak dan tergiur dengan kredit-kredit yang penuh dengan bunga, baik itu motornya,
baik itu mobilnya, baik itu rumahnya, padahal itu adalah keharaman dalam syariat karena mengandung unsur ribawi. Mengapa itu terjadi? Disebabkan karena kebodohannya dan ketidaktahuannya terhadap ilmu syariat. Sampai kapan kita akan menyadari tentang kekurangan dan kesalahan kita? Apakah sampai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat setiap amalan kita dihisab dan kita menyadari semua sumber dosa kita berasal dari kebodohan? Tidak ada alasan bagi kita ma'asyiral muslimin kecuali untuk mempelajari ilmu agama, dan inilah yang telah diwajibkan oleh syariat. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selama Anda menjadi seorang muslim, berakal, hidup di dunia dan Anda belum mati, tetap berkewajiban untuk belajar ilmu agama. Toh seandainya kita tidak mau belajar ilmu agama, tunggu saja apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa pertanyaan. Apakah engkau telah mempelajari ilmu agamamu? Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap ilmu agama. Betapa banyak orang-orang yang kaget dan terkejut ketika dijelaskan tentang ini haram, ini halal. Dia terkejut. Kenapa kok bisa haram? Bukankah selama ini saya anggap halal? Maka ini semua disebabkan karena kebodohan. Maka belajarlah kita terhadap ilmu agama ini. Belajar dan belajar sampai kita mengerti mana yang halal, mana yang haram. Sampai kita faham bahwasannya musik itu haram, sampai kita faham bahwasannya rokok itu haram, sampai kita faham bahwasannya sebuah perbuatan haram tetaplah haram sekalipun banyak orang yang melakukannya, dan sesuatu yang bersifat halal tetaplah halal sekalipun satu orang yang melakukannya. Belajarlah tentang ilmu agama agar supaya terbuka wawasan kita. Akankah kita menjadi orang-orang jahiliyah di zaman modern di saat Allah telah turunkan Al-Quran dan Nabi SAW telah sabdakan dalam hadisnya? Apakah kita akan menutup mata dan hati kita dari ilmu-ilmu tersebut sehingga kita menjadi orang jahiliyah baru di zaman modern yang jauh dari Nabi SAW dan sedikit pun tidak mengerti tentang ilmu syariat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di antara kita beralasan, ya Ustaz, kita tidak belajar ilmu agama karena saya tidak mondok, karena saya bukan ustaz, karena saya bukan orang alim, karena saya bukan orang saleh. Maka jawabannya adalah selama Anda menjadi sosok manusia yang muslim lagi hidup belum mati, kewajiban Anda adalah mengetahui ilmu agama yang halal dan yang haram, mengetahui yang sunnah dan yang bid'ah, antara tauhid dan syirik, antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, agar supaya setiap langkah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang merasa malas untuk belajar ilmu agama, menghadiri ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Mengapa ini semua terjadi? Ini disebabkan karena ia jahil dan bodoh terhadap keutamaan-keutamaan ilmu agama, sehingga ia menutup diri darinya. Bahkan ia tanpa sungkan-sungkan mengatakan, jangan terlalu banyak mengetahui ilmu syariat, karena kalau tahu semua ilmu syariat, semuanya jadi haram. Jangan belajar tentang riba, karena kalau belajar dan tahu tentang riba, kredit motor kita, mobil kita, rumah kita jadi haram. Apakah kita akan memilih untuk menjadi orang bodoh seumur hidup? Anda tahu tentang hukum riba ataukah kita tidak tahu tentangnya? Riba tetaplah haram. Yang menentukan semua hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Akankah kita mau belajar ataukah kita memilih untuk membodohi diri kita seumur hidup kita? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita ada fakta menarik yang ada dalam syariat ini? Bahwasannya ilmu kebaikannya tidak sekedar meliputi kehidupan seorang manusia, akan tetapi ilmu akan meliputi setiap kebaikan alam semesta. Kebaikan yang terjadi di dunia ini, itu semua berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua berasal dari keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tinggal kembali kepada kita, apa kita akan mengambil ilmu tersebut ataukah kita enggan untuk mengambilnya. Bahkan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan binatang saja, maka semuanya terikat dengan ilmu. Ada sebuah hadis yang menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Anda harus perhatikan hadis ini agar supaya menjadi cerminan untuk kita, bahwasannya kita manusia lebih sempurna daripada hewan. Bahwasannya hewan saja itu bisa dipengaruhi oleh pintar atau tidaknya, mengetahui atau dia bodoh terhadap sesuatu, mempengaruhi hukum. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bab fikih, bab buruan. Anda bisa buka di Google dalam kitab-kitab fikih manapun, cari di bab buruan, Anda akan menemukan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang sedang berburu hewan dengan cara menggunakan anjing buruan, maka harus terpenuhi syaratnya. Jadi kalau kita mau berburu, kemudian kita berburu bukan dengan tombak ataupun dengan pistol ataupun dengan tembak ataupun apa, tapi menggunakan anjing buruan, kapan itu akan menjadi halal? Maka harus terpenuhi syaratnya. Pertama, anjing tersebut terlatih dan memiliki ilmu pengetahuan seputar berburu. Memiliki ilmu pengetahuan seputar berburu, keahlian berburu. Yang kedua, sang tuan pemilik anjing tersebut sebelum melepas harus mengucapkan bismillah. Anda mungkin tidak percaya saat ini, mosok ya Ustaz ada. Silakan setelah ini buka Google, buka di HP Anda, belajar lagi kita. Ayo sama-sama belajar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sudah melakukan ini, kemudian anjingnya menerkam hewan buruan dan membawa kepada tuannya dalam keadaan mati, maka hewan buruan tersebut halal untuk dimakan. Meskipun tidak disembelih. Meskipun tidak disembelih, kalau anjing tersebut menggigit kelinci contohnya, kemudian dengan gigitan tersebut menyebabkan kelinci itu mati, dibawa ke tuannya, tuannya tidak menyembelihnya, maka itu halal karena sebab terpenuhi dua syarat tersebut. Para ulama membahas, lihat bagaimana hukum buruan dari seekor anjing itu menjadi halal apabila anjing tersebut mengetahui ilmu tentang berburu. Dan para ulama mengatakan, apa ciri-ciri anjing tersebut mengerti tentang ilmu berburu? Yang pertama, anjing tersebut hanya menggigit bagian-bagian yang dinilai bisa langsung secepatnya membunuh hewan tersebut. Contoh bagian lehernya. Jika anjing tersebut menggigit bagian telinganya dulu, kakinya dulu, menghancurkan, mencabik-cabik badan dari buruannya, maka ini tidak termasuk anjing yang mengetahui atau tahu tentang ilmu buruan. Yang kedua, anjing tersebut tidak memakan hewan buruannya karena dia mengerti dia harus bekerja untuk tuannya. Dia berburu untuk tuannya, bukan untuk makanan dirinya. Faham sampai sini? Apabila anjing tersebut pada saat berburu kelinci dibawa ke tuannya, ternyata ada bagian dari tubuh kelinci tersebut yang hilang, entah kakinya, entah telinganya, entah ekornya, entah sebagian tubuhnya, maka haram untuk dimakan. Kenapa? Karena anjing tersebut belum memenuhi syarat mengetahui ilmu buruan. Ilmu berburu, anjing tersebut tidak mengetahui. Lihat bagaimana, belajarlah dengan hadis yang berkaitan dengan seekor anjing untuk berburu. Ia tahu dan tidak tahu
menentukan antara halal dan haramnya hewan buruan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang manusia yang Allah berikan akal untuk memikirkan tentang syariat? Kita melanggar semua keharaman-keharaman syariat disebabkan karena kebodohan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita semua untuk senantiasa bangkit kembali belajar ilmu agama dengan cara yang benar, sehingga kita mengetahui ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, agar supaya minimal diri kita tidak terkejut yang selama ini kita kerjakan ternyata banyak haramnya. Ternyata kita sudah terbiasa bertahun-tahun menelan pil pahit berupa kebodohan yang menyebabkan kehancuran dan terjerumusnya kita ke dalam keharaman. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, menerima setiap amal ibadah kita, dan memberikan semangat kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.